Halo Sobat Sweetfriend, back with me Bunda Maya BN. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah letusan Gunung Krakatau hingga kemunculan anak Krakatau. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Tekan tombol loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Maya IBN. Kalau gitu, yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, letusan Gunung Krakatau menjadi letusan terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Dampaknya bahkan terasa hingga ke luar negeri. Berikut ini adalah ulasan lengkap tentang sejarah letusan gunung tersebut. Indonesia merupakan negara yang berada di dalam Ring of Fire. Hal tersebut membuat negara kita memiliki banyak gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di negara kita merupakan gunung berapi dengan letusan besar dan eksplosif. Salah satu gunung berapi tersebut yaitu Gunung Krakatau. Kehadiran gunung berapi membuat negara kita memiliki risiko bencana letusan gunung lebih besar dibandingkan negara lain. Dan letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan bencana alam lainnya seperti tsunami dan polusi udara. Walaupun demikian, ada juga dampak positif dari letusan gunung berapi. Daerah yang mengalami dampak letusan gunung berapi diketahui memiliki tanah lebih subur dibandingkan daerah yang tidak berdampak. Sebagai contohnya, di Pulau Jawa sering mengalami letusan gunung berapi sehingga tanah di Jawa relatif lebih subur dibandingkan di pulau lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya yang menyebutkan bahwa tanah subur di Pulau Jawa dapat mendukung 1.200 orang per mil, sedangkan di Kalimantan hanya bisa mendukung 4,5 orang saja dengan luasan yang sama. Kondisi tersebut dikarenakan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi yang meletus di Jawa secara tidak langsung menciptakan kesuburan tanah. Di Indonesia memang sudah sering terjadi letusan gunung berapi dan salah satu yang terdahsyat yaitu letusan Krakatau. Sejarah Gunung Krakatau tersebut telah tercatat di berbagai dokumen termasuk dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya. Berikut ini adalah penjelasan seputar sejarah letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Letak Gunung Krakatau berada di Pulau Rakata dan pulau tersebut ada di Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Secara administratif, gunung ini berada di Kabupaten Lampung Selatan dan gunung berapi ini pernah meletus pada tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau pada saat itu disebut sebagai bencana alam yang mempunyai kedahsyatan sama dengan kisahnya masyarakat Pompei dan Herculaneum yang terkubur oleh letusan Gunung Vesuvius. Dan letusan Gunung Krakatau di tahun tersebut membuat sebagian besar gunung berapi bersama Pulau Rakata runtuh ke dalam laut. Pada saat itu, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma. Material tersebut menutupi wilayah seluas 827.000 km persegi. Di hari kedua, Gunung Krakatau meletus, terjadi gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas. Material tersebut mengenai pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami tersebut bahkan mencapai Afrika dan suara letusannya terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi bagian barat serta Perth dan Sydney bagian timur. Letusan Gunung Krakatau juga mengakibatkan perubahan suhu udara dan iklim dunia. Perubahan iklim terjadi di beberapa wilayah seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, wilayah yang paling berdampak adalah Banten dan Lampung. Banten merupakan cukup ramai sebab menjadi kota pelabuhan yang besar dan penting di Asia Tenggara. Dan Banten juga merupakan wilayah yang subur. Sementara itu, Lampung merupakan daerah perkebunan dengan berbagai komoditas penting tumbuh di sana. Produk perkebunan yang paling populer dari daerah tersebut yaitu lada. Selama beberapa abad, masyarakat Banten dan Lampung sudah bersahabat dengan Gunung Krakatau. Adanya letusan pada tahun 1883 membuat ekologi dan kehidupan makhluk hidup di wilayah tersebut hancur. Pertumbuhan Gunung Krakatau dalam Jurnal Geologi Indonesia diterangkan bahwa setelah mengalami letusan dahsyat pada pertengahan tahun 1883, Gunung Krakatau mengalami masa istirahat selama beberapa tahun dan tanggal 29 Desember 1927, Gunung Krakatau mengalami letusan bawah laut.
Letusan tersebut mengakibatkan air tersembur di pusat kompleks gunung api Krakatau dan menyerupai air mancur. Letusan bawah itu terjadi terus-menerus sampai 15 Januari 1929. Seorang ahli gunung api menyatakan bahwa terdapat tumpukan material di samping tiang asap yang membentuk pulau kecil. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan kelahiran anak Krakatau. Pertumbuhan Gunung Anak Krakatau terletak di pusat kawasan Krakatau. Anak gunung tersebut tumbuh dari kedalaman 180 meter di bawah laut dan muncul ke permukaan pada tahun 1929. Pertumbuhan gunung tersebut cukup cepat dan beberapa kali mengalami letusan. Pada tahun 200 dilakukan pengukuran dimensi Gunung Anak Krakatau, dan pada saat itu diketahui bahwa tinggi gunung tersebut sudah mencapai 315 meter di atas permukaan laut dengan volume 5,51 km persegi. Secara umum pertumbuhan anak Krakatau rata-rata 4 meter setiap tahunnya. Masih mengambil dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa jika melihat cepatnya pertumbuhan Gunung Anak Krakatau, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali letusan suatu hari yang menyerupai Gunung Krakatau 1883. Apabila hal tersebut terjadi, maka daerah yang paling berdampak yaitu kawasan Selat Sunda. Letusan anak Krakatau diprediksi bisa mengakibatkan bencana untuk penduduk di sekitar Selat Sunda atau bagi pelayaran yang melewati selat tersebut, dan abu yang dihasilkan dari letusan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin jet. Itulah sejarah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan awal kemunculan anak Krakatau yang perlu kita ketahui. Demikianlah pembahasan singkat dari Bunda Mai IBN kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dalam mengisi waktu luang sobat. Bagi teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.